Maraknya fenomena bendera One Piece diduga untuk menutupi kasus kematian diplomat Arya Daru Pangayunan dan isu-isu lainnya. Hal ini disampaikan analis komunikasi politik Henry Satrio. Katanya ada yang diduga sengaja mengorkestrasi isu-isu tersebut. Berikut cuplikan wawancara Henry Satrio bersama jurnalis senior Sindo News Pung Purwanto dan Lukman Hanafi. Ada orkestrasinya, Pak. Betul. Ada yang memulai. Biasanya memang ini kan media sosial ini kan menurut saya dunia yang lain ya. Betul. Makanya kita nggak tahu mana yang buzzer, mana yang asli, mana yang kemudian opini otentik, mana yang kemudian dibuat dan dimakan gitu ya. Kalau menurut saya sih ada yang orkestrasi. Tapi kalau yang siapa yang orkestrasi silakan penegak hukum cari itu. Kalau memang ada yang mengorkestrasikan itu. Tapi kalau saya lihatnya, ini kebetulan semangatnya sama aja. Kalau tadi kita pakai marketing 3.0 itu, karena ada kesamaan, ada nilai, ada aspirasi dalam situ, akhirnya bergulir gitu. Karena masyarakat juga ngelihatnya ini, wah ini keren nih benderanya. Wah ini sesuai nih sama apa yang kita alami, aspirasi itu. Jadi itu kejadiannya ke situ, Mas Pung. Oke, soal orkestrasi ini jadi inget nih, yang tadi pagi dari si Bang Nikolai. Ini One Piece. Ini ada semacam sebelah dia bilang sih tidak ada kaitan secara langsung, tapi kalau mau ngomong teori konspirasi semua serba mungkin. Ada desakan di samping ini memang belum terbongkar adalah diplomat ADP. Ini yang tidak apa yang tadi katanya kita di Lakban yang kata jadi melakban diri sendiri banyak itu orang protes nih. Ya itu saya keceplosan loh, saya nggak tahu tuh. Gitu. Nah itu tapi di sini ini ramenya begitu ini rame ini diramein, dia sempat ngomong tidak ini tapi ada kemungkinan apakah iya gitu. Nah kira kalau sejauh itu agak ada ini enggak misalnya? Ini pakar komunikasi nih. Pakar komunikasi ini penting ini kan. Penting ini karena ada orkestrasi bisa saja kan. Ini makin ramai masalah sebelah. Nah, tapi saya kenapa takut ya Pak ngomongin ini Pak ya? Tapi tenang. Lakbannya udah kita simpan. Bukan Pak, itu karena kalau kata pakar kriminal Pak, kata pakar kriminologi, kenapa harus dibungkam pakai lakban yang tertutup itu? Karena dia juga ingin mengirimkan pesan. Anda kalau banyak bicara terhadap kasus ini, Anda bisa bernasib seperti ini. Makanya kita nggak usah bahas ya Pak. Ya. Tolong lakban di rumah disingkirin semua. Ya, jangan, enggak dia bawa sendiri Pak, bisa bawa sendiri. Tapi gini Bang, Mas mau begitu nggak mau modal. Kita nggak bahas yang itulah, karena itu. Bisa deg-degan loh Pak. Saya pengen mundur-mundur nih. Karena gini, kebiasaan di kita itu, kalau ada kasus yang agaknya mendapat perhatian masyarakat, publik, nyenggol banyak orang, itu akan ditimpa kasus lain. Gitu loh maksudnya. Ini kita nggak ngomong siapa yang One Piece lah, yang apa. Itu kan kebiasaan lama nih. Apa betul sih begitu? Itu kalau enggak ini saya nggak ikutin nih kuliah S2 di sana. Ini terkait dengan ini. Ya, Bapak cari contohnya jangan yang lakban Pak. Masih banyak kasus-kasus lain yang tertutupi Pak. Gitu ya? Kalau dari sini bisa terbuka minimal promosi untuk Wapres ke sana, saya agak yakin. Tapi kalau ini enggak, aduh. Enggak, tapi kan begini, gua ngerti maksud lo. Tapi jangan ngambil isu-isu yang berbahaya Pak. Oke. Ini menurut saya banyak juga kita mau ambil contoh tuh, ya banyak Pak. Ada isu-isu yang lain misalnya. Sampelnya, yang nurut Bang Insat sesuai lah, nggak berbahaya lah. Misalnya Pak, misal. kesejahteraan ojol Pak. Nah itu nggak bahaya Pak. Itu kita enak tuh, oh ini ada kesejahteraan ojol lagi nuntut kesejahteraan, terus tiba-tiba ada One Piece. Itu enak tuh Pak. Itu nyambung. Nyambung dan kita bisa menjelaskan pengalihan isunya. Atau misalnya, wah timnas gagal nih kalah lagi sama Vietnam. Ini dialihkan isunya pakai One Piece gitu. Itu kan enak Pak, agak aman gitu kita analisanya. Emang sebegitu mengerikan ya pesan dari di Lakban itu ya? Ya saya sih nonton Sindo News Pak. Bapak nggak nonton ya? Itu Sindo News tuh Pak, yang ngomong tuh acaranya Sindo News Pak. Bahwa secara ilmu hukum itu ada pesan terselubung. Satu, dia di dalam ruangan. Yang kedua, lakban rapi itu. Kalau Anda sampai, gitu tadi saya udah jelasin tadi. Saya nggak tahu. Ampun, saya nggak ngerti. Belum. Ini Pak ya, ini kalau ketahuan Pak Prabowo marah Pak. Karena ini teh. Pak Prabowo itu kopi, Pak. Kopi itu bikin dia pinter, Pak. Bener. Ya, jadi ini jangan begini lagi, nanti saya laporin ke Pak Prabowo nih. Lu kalau Pak Prabowo bilang brengsek gitu, kasih kopi. Aduh, diedit nggak ini nanti? Ya, harus kopi bos. Harus kopi ya? Harus kopi. Di bawah kan ada kafe, bagus tuh Pak. Iya. Kalau saya sebutin ada
ada untungnya nggak buat podcast ini Pak? Nanti saya sebutin. Iya bagus. Ada untungnya. Emang itu enak banget tuh. Di bawah tuh ada kafe namanya Molo-Molo, enak. Itu udah poin kan, Pak. Itu poin. Poin. Jadi jangan bahas lakban Pak ya. Oke, sekarang bahas politik aja deh. Itu lakban bukan tuh kuning-kuning tuh. Kayaknya gitu. Kayaknya serem banget. Kita jadi fobia laban kuning. Saya ada TV Pak ya, ada media. Nanya secara komunikasi politik kasus lakban ini gimana, karena kan ada diplomat. Saya nggak mau jawab Pak. Udahlah, itu serahkan saja kepada penasihat pada aparat hukum Pak. Yang protes-protes kan banyak, silakan Pak, kita dukung lah. Ya kita bagi peran lah ya. Kita komunikasi politik aja. Ada yang ngomong itu, Bang Riza Indragiri silakan. Gitu ya. Saya enggak deh. Saya itu gara-gara nonton Sinjonyus Pak. Dan saya ingat betul pesennya. Oh gitu ya. Jadi ini emang sengaja pembungkaman Pak. Gitu loh. Ngeri juga Bos. Tapi memang sebegitu menakutkan nih makna dari ini ya. Iya Pak, itu rapi loh Pak. Ngeri. Polisi aja bilang nggak ada pelaku lain Pak. Polisi Pak. Apalagi kita Pak. Terus, Bapak sih enak Pak, Emret dikawal for rider. Pulang. Mana jangan ketawa-ketawa. Lu pikir lu selamat? Tolong jauhkan semua. Tolong jauhkan semua lakban dari rumah. Aduh, itu serius Bos. Itu gua nonton Sinjonyus, lu nonton deh. Itu ada pakar hukum ngomong begitu Pak. Ada artinya itu. Ada nontonnya kapan di Sinjonyus. Orang yang bahas itu juga gua. Aduh. Tapi gini, kita kembali ke politik aja deh. Ya, itu lebih aman Pak. Itu lebih aman. Karena dilindungi Undang-Undang Pasal 28. Pasal 28. Enggak, banyak yang mengartikan begini Bang, karena pembelian amnesty abolisi itu kan tadi dianggap persatuan lah, merangkul banyak orang. Artinya akan ada sesuatu dong yang akan dilakukan oleh Prabowo, Pak Prabowo. Iya. Sesuatu yang besar lah. Nah ini kita bahas ini. Nah, ini gimana? Bapak ingat gak waktu PSI? Ulang tahun Pak Prabowo ngomong apa ke Mbak Bahlil? Bahlil, wah kamu nih Golkar apa Gerindra? Itu saya rasa disengaja itu Pak ngomong begitu. Habis itu kan ada isu mau munaslup kan? Jadi saya kepikiran, apakah Pak Prabowo ingin meniru jejaknya Pak Harto dalam sisi partai-partai? Pak Soeharto itu Pak, dialah yang melahirkan P3 dan PDI Pak. Karena waktu itu jadi difusi. Fusi partai, jadi 3 partai. Mungkin Pak ya, mungkin ini ada keinginan Pak Prabowo untuk fusi Pak. Ada gosipnya, gosip politik. Ini. Tapi ini kalau Pak Prabowo, kalau saya salah Pak Prabowo, nanti Pak Prabowo bisa hadir ke acara To The Point ini untuk mengklarifikasi bahwa disampaikan Henry Satrio salah gitu. Itu isunya Pak, akan ada fusi 3 partai besar Pak. Disebutnya 3G Pak. 3G. Golkar, Gerindra, dan Gajah. Jadi satu Pak. Tapi memang ini isunya harus kita klarifikasi lagi ya. Karena kelihatannya memang Pak Prabowo itu dengan persatuan para elit ini memang menginginkan ada kontrol yang lebih mudah bagi seorang presiden untuk melaksanakan pembangunan. Makanya kemudian dia usulnya, udah deh kepala daerah dipilih aja oleh DPRD. Bukan tentang mahal juga, tapi dia mungkin lebih mudah ngaturnya gitu. Nah, pandangan-pandangan politik seperti ini kan boleh aja Pak, apalagi kan Pak Prabowo presiden, kita percaya dia nggak punya mens rea, inti untuk memajukan bangsa Indonesia, untuk memajukan negara. Aman kan? Aman ya. Saya teruskan lagi. Jadi dengan pandangan-pandangan politik seperti ini sih ya kita lihat aja nanti tujuannya kira-kira akan kemana.